Selamat hari Minggu dan selamat Natal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema ibadah kita hari ini, Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari rayakan sukacita Natal bersama Double Your Joy. Natal Komisi Dewasa GKI Taman Aries pada hari Rabu 29 Desember 2021 jam 19.30 dengan pelayan firman Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mengawali tahun baru 2022, mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa. 1 Januari 2022 jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp kepada Pendeta Rinto Tambu Bolon
atau kepada Pendeta Hizkia, atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Minggu Epifani 2 Januari 2022 dengan tema Kasih Karunia yang Selalu Baru. Pelayan Firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada hari Minggu 2 Januari 2022 dalam kebaktian umum pukul 8 pagi. Kebaktian perjamuan kudus hanya dilaksanakan 1 kali. Berikut ini 6 langkah mengikuti perjamuan kudus live streaming di rumah. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Haleluya, Kristus telah lahir. Terangnya telah terbit menghalau kesuraman. Sukacitanya hadir mengakhiri duka berkepanjangan. Damainya nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Mari kita bernyanyi dengan merdu, memuliakan Dia yang penuh hikmat dan kasih karunia. Jemaat baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang beribadah lewat Zoom ataupun lewat YouTube, biarlah kita boleh punya keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga.
Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, Natal menjadi bentuk nyata kemuliaan Tuhan. Ketika Ia mau datang ke dunia dalam rupa Yesus Kristus, yang lahir dalam palungan di Bethlehem, kota Raja Daud. Sebagai manusia, Ia hidup tak berbeda dari kita. Bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak. Bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ia bertumbuh sebagai manusia yang hidup yang penuh hikmat dan kasih karunia. Marilah kita merefleksikan kehidupannya, agar kita bisa mengikuti teladan pertumbuhannya. Kita sambut dengan pujian dalam kota Raja Daud. Dibaringkan bayi mungil yang lemah, Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Waktu Ia kanak-kanak, Ia patuh dan benar, menghormati orang tua. Ia tumbuh dan besar. Anak-anak, marilah mengikuti contohnya. Berbeda dari kita, dari aku dan engkau, tawarian dan tangisan, semuanya Ia tahu. Suka duka dunia dirasakan olehnya. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, menyadari sebagai manusia yang berdosa, maka kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan buat kita semua untuk mengaku dosa secara pribadi masing-masing. Sebagaimana manusia yang lahir dan hidup di dunia, suka dan duka dunia dirasakan oleh Kristus. Namun Ia tetap bertumbuh di dalam kehendak Allah, semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita sudah mengikuti teladannya? Saat suka dan duka dunia silih berganti,
Setiakah kita untuk tetap berlaku sesuai kehendak Allah? Saat harapan dan ratapan datang silih berganti, apakah kita tetap bertumbuh untuk mengenalnya? Atau malah menjauh dari dekapan kasih-Nya? Ya Allah yang mulia, dengan penuh kasih karunia, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Saat ada duka dan luka, tantangan dan ancaman, kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, sehingga kami mengabaikan hikmat ilahi yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan teladan-Mu. Di dalam nama Kristus Anak Allah, yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Surga mulia, kita pun dipimpinnya masuk surga selamanya. Kita bangkit berdiri. Bukan dalam kandang hina kita lihat kuasanya, tapi kelak di dalam surga dengan Allah Bapanya. Nanti kita menyembah dikeliling tatanya. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka saat ini juga kita disanggupkan dengan berita anugerah. Inilah berita pengampunan bagi kita yang tertulis dalam Yesaya 38 ayat 17 dan 20. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita sambut pujian. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji
Puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, Dikau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami memasuki akhir tahun 2021. Kami telah melewati masa-masa pandemi yang sangat mencekam. Walaupun masih belum ada kepastian, bahkan dikhawatirkan muncul masa-masa yang berat. Biarlah kami mempercayakan kepada Tuhan kehidupan kami kepadamu, Engkau yang menolong kami. Kami juga bersyukur kalau kami juga bisa beribadah secara tatap muka, walaupun masih terbatas dalam jumlah dan usia. Ya Tuhan, biarlah kerinduan kami tidak terhalangi untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami, pertama-tama pada hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah diberikan hikmat pimpinan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjelaskan dengan baik. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-Mu juga dapat mendengar dengan baik dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Samuel 2 ayat 18-20, dilanjutkan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di surga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi cerita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut tanah angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi cerita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan hai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darat. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi cerita semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal.
semuanya memuji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan, yang mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua menurut Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil, kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Saya cut sebentar. Bapak Ibu, perjalanan dari Nazaret ke Bait Allah itu ditempuh dalam waktu 31 jam. Bayangkan, orang pada waktu itu beribadah 31 jam itu normal. Tetapi kalau berjalan di tengah-tengah kerumunan atau bersama-sama berkelompok, mungkin lebih daripada itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, luar biasa motivasi. Kalau kita ke gereja, tunggu 5 menit di muka, baru kita jalan. Jadi umat pada waktu itu 31 jam dia jalan kaki, saudara. Ya, bayangkan sampai ada tempat penginapan di sana. Ya, kita lanjutkan ayat 45. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka.
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memeliharanya, serta melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, pertama-tama saya sudah minta izin waktu berdoa di awal, mewakili Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat Natal. Ya, karena apa? Saya minta izin karena saya sudah outsider secara organisasi. Nah, saudara, jadi minta izin jangan nyelonong, tapi nggak usah di PMJ-kan ya. Nah, saudaraku, yang kedua, saya di dalam keluarga Sugiarto Sutanto juga mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kita lihat PowerPoint yang pertama di sini, judulnya adalah Ia yang lahir telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Saya kasih gambar terlebih dulu, saudara. Ya, gambar yang pertama, saudara, kita lihat di sini ganteng nggak? Ganteng ya. Itu saya dulu umur 25 kayak gitu. Ganteng. Sekarang aja udah tua. Udah lansia. Ya ganteng, saudara. Ya karena itu istri saya mau sama saya. Guyon, sudah lama kita nggak ketemu ya, saudara. Nah, ini kita lihat siapa, saudara? Ya, wajah ini siapa? Ya, ini adalah Kim Yong Hyun, ya, seorang pemain band orang Korea Selatan, kelompok band Sine. Bacanya apa? Saya nggak bisa bahasa Korea. Sine atau Sini? Saini, ya. Dia terkenal di dunia, saudara. Nah, tapi dia meninggal 18 Desember tahun 17. Jadi saya hitung-hitung 4 tahun lebih 8 hari. Pas di saat-saat momen Natal dia meninggal. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, dia meninggal bukan dalam kemiskinan. Dia meninggal bukan karena kelaparan, dia meninggal bukan karena penyakit fisik. Dia banyak teman kok. Dia kaya, saudara. Tetapi aneh, dia meninggal karena kesepian tanpa harapan. Nah, inilah saudara, kalau jangan main-main
Kalau orang punya penyakit sendi, itu bahaya. Sendi. Penyakit sendi ini bahaya, yaitu sendirian. Ya. Orang yang mengalami kesendirian, kesepian, mungkin dia bisa bersama teman-temannya. Wah, dia dipuja, dia dihormati, ditepukin saudara. Tetapi dia mengalami kesepian. Hati-hati. Seorang ilmuwan Pascal mengatakan, di dalam diri manusia ada satu ruang kosong. Nah, kalau ruang kosong ini tidak dipenuhi, tidak diisi, maka ini bahaya. Saya sering memberikan penjelasan, ya, seorang dokter Lee, Dr. Lee, ya, dia orang yang berprestasi, kepala rumah sakit. Dia seorang Hong Kong Chinese tinggal di Amerika, menguasai rumah sakit itu sebagai pimpinan. Kekayaan banyak, mobil, rumah, gonta-ganti. Tapi dia kesepian. Sama penyakitnya seperti ini. Apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Luar biasa. Nah saudara, yang dikasih Yesus Tuhan, kalau kita perhatikan seperti ini, mestinya dia kemana? Mestinya saudara dia pergi kepada Tuhan, ya. Nah, dia pergi kepada Tuhan. Simeon di masa tuanya, sebelum aku mati, aku harus melihat Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus sang bayi itu, dia katakan, sekarang Tuhan biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera, sebab mataku telah melihat Engkau yang menyelamatkan. Engkau adalah keselamatan dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, apa hubungannya Kim Yong Hyun dengan tema kita? Peristiwa Kim Yong Hyun ini, apakah dia punya hikmat? Jangankan penuh hikmat, apakah dia punya hikmat dan kasih karunia? Tidak, saudara. Walaupun dunia dia miliki, tetapi dia tidak punya hikmat. Dia tidak punya hikmat, saudara. Orang yang tidak punya hikmat, maka kasih karunia pun tidak ada. Ini saudara, yang harus kita perhatikan. Nah, yang berikutnya saudara kita lihat, ya, di sini. Maaf ini. Hikmat dan bijaksana. Apa itu hikmat? Hikmat adalah satu gaya hidup, pola hidup, cara hidup, ya, cara pandang seseorang yang benar secara moral. Secara moral adalah benar. Jadi itu hikmat. Jadi Kim Yong Hyun secara moral apakah dia benar mati bunuh diri? Tidak, saudara. Karena itu dia tidak punya hikmat. Ya. Dia mati. Dan orang yang demikian, kasih karunia apakah ada? Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah pemberian Allah. Yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa melakukannya. Itu pemberian, blessing dari Tuhan. Kasih karunia. Tidak ada peran campur tangan manusia. Karena itu orang yang penuh hikmat maka dia mendapatkan kasih karunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini saya memberikan dua contoh. Di dalam Alkitab, manusia yang punya hikmat dan kasih karunia. Contoh yang pertama kita lihat anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Apa yang saudara bayangkan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda harapkan terhadap seorang anak pendeta ataupun imam?
Mungkin kita berpikir, wah anak imam itu baik-baik. Anak imam itu luar biasa. Ya toh? Makanya itu ada joke, ya. Ini pendeta senior bilang, kalau anak pendeta itu sekolah teologi, itu artinya anak pendeta yang sudah bertobat. Waduh, emangnya anak pendeta itu dulunya nakal gitu ya. Nah saudara, kita lihat kenyataannya bahwa Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, menunjukkan moral yang bejat, orang yang dusila, orang yang jahat, saudara. Apa? Nah, saya memberikan catatan, Bapak Ibu bisa mencatatnya dan bisa diulang nanti untuk membacanya. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, ya tadi terlompat sebetulnya. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan kejahatan. Apa kejahatan mereka? Yaitu mengambil persembahan korban. Korban persembahan itu sebelum diberikan kepada Allah. Ini menjadi satu tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ketika umat memberikan korban persembahan kepada Allah, maka anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas meminta dan mengambilnya. Bahkan mengancam petugas bila tidak memberikannya. Coba bayangkan saudara, ini preman bait Allah. Ya, preman bait Allah, anak-anak Imam Eli. Hofni dan Pinehas adalah preman bait Allah yang mengambil alih ataupun mengambil bagian yang untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka adalah koruptor, ya, yang bukan haknya diambil, mengambil. Nah, saudaraku, yang kedua di dalam 1 Samuel 2 ayat 22. Ini luar biasa. Mereka tidur bersama perempuan-perempuan di dalam apa? Di bagian bait Allah yang depan. Ya, untuk umat di kemah itu. Coba, ini mempermalukan bagi imam. Karena itu Allah tidak berkenan, Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya. Ya, karena anak-anak Imam Eli tidak punya hikmat. Karena itu Allah tidak memberikan kasih karunia-Nya, bahkan Allah mengancam untuk menghukum mereka. Nah, di dalam 1 Samuel 2 ayat 34 dan 4 ayat 11, di situ kita lihat bahwa Hofni dan Pinehas mati dalam pertempuran. Ya, karena dia tidak punya hikmat dan tidak punya kasih karunia. Sekarang kita lihat saudara, Yusuf dan Samuel. Ini adalah anak-anak Tuhan yang punya hikmat dan Tuhan berikan kasih karunia. Yusuf, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 6b dikatakan dia adalah orang yang cantik, perilakunya itu artinya karakternya, moralnya bagus, ya. Karena itu Tuhan menyertai dia di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 21. Yusuf adalah orang yang takut pada Tuhan. Ingat ketika dia digodai oleh istri Potifar, Yusuf mengatakan, apakah aku pantas melakukan ini? Dia merasa berdosa kalau dia melakukan, karena itu dia tidak mau, walaupun resikonya penjara buat dia. Itu satu moral yang dipertahankan oleh Yusuf, dan karena itu Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 26 di sini kita lihat saudara apa? Bagaimana Samuel semakin bertumbuh, semakin dicintai, semakin disukai, semakin dikasihi, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Ini luar biasa, kita sudah melihat saudara, apa itu hikmat dan kasih karunia. Jadi jelas dulu bagi kita, kalau nggak jelas bingung. Nah, saudara-saudara, ya ini tadi saking menggebu-gebunya ayatnya lupa saya tayangkan ya. Nah saudaraku, sekarang kita melihat ya tentang apa?
Yesus adalah penuh hikmat dan kasih karunia. Yesus penuh hikmat dan kasih karunia. Siapa itu Yesus? Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Matius 1 ayat 20. Yesus dikandung bukan berdasarkan hubungan biologis papa mamanya, Yusuf dan Maria. Bukan hubungan seksual. Tetapi Yesus dikandung dalam Roh Kudus. Saya gambarkan dengan simbol burung merpati, ya. Roh Kudus seringkali kita simbolkan dengan burung merpati. Jadi saudara, Yesus penuh hikmat dan Yesus diberi kasih karunia. Karena apa? Karena dia itu dikandung dari Roh Kudus. Memang Yesus manusia, ya. Dia Allah turun menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ya, dia adalah firman, dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Nah, saudara, tetapi di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau kita membayangkan manusia, kan kita manusia berdosa. Tetapi Ibrani mengatakan bahwa Yesus sekalipun manusia, dia tidak berdosa. Dia hanya turut merasakan penderitaan kita manusia. Supaya jelas buat kita. Ya. Nah, saudara, Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Karena itu dia punya hikmat, penuh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, berikutnya kita perhatikan yang kedua, ya. Di sini Yesus penuh hikmat dan kasih karunia di dalam kitab Matius 3 ayat 17. Ya. Yesus diproklamirkan, sebelum Yesus dicobai, Yesus diproklamirkan. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya, ini satu statement, satu pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Yesus dikasihi dan Allah berkenan kepadanya. Saudara-saudara, saya mau jelaskan tentang berkenan. Kalau di dalam Romawi, ya, seorang tentara Romawi, istrinya sedang hamil dan dia sedang berperang. Pada saat dia pulang perang, maka ketika kembali ke rumah, istrinya sudah melahirkan. Maka saudara, ketika dia menyambut anak itu, dia berkenan atau tidak? Kalau dia berkenan, dia menyambutnya dengan tangannya dan pelukan. Tetapi kalau dia tidak berkenan, dia berpaling, dia berbalik badan. Nah itu saudara. Nah, Allah juga terhadap manusia, kalau tidak berkenan, di dalam kitab Wahyu dikatakan, janganlah engkau suam-suam kuku. Kalau engkau suam-suam kuku, aku memuntahkan engkau. Artinya apa? Memuntahkan. Enggak berkenan, saudara. Ya, ditolak, memuntahkan engkau. Nah, begitu juga, saudara. Saya pernah makan, dikasih makanan suatu negara tertentu. Waktu itu saya diajak teman saya, bosnya. Ya saya nggak sebutkan deh ya. Tapi saya nggak suka makanannya. Aduh saudara, nggak nyampe di leher. Nggak masuk di leher saya. Akhirnya saya keluarkan saudara. Ini contoh saja. Ya. Nah, kalau kita tidak berkenan seperti itu. Orang yang tidak berkenan di hadapan Allah dimuntahkan. Orang yang tidak berkenan di hadapan sesama manusia ditolak saudara. Ya betul, tentang berkenan. Jangan main-main. Allah mengasihi Yesus. Karena itu Allah berkenan kepadanya. Allah menyertai. Ini satu statement sebelum Yesus melanjutkan perjalanannya. Ya, tentu kalau tamu saudara yang berkenan datang kepada kita, saudara, ayo datang, ayo masuk. Masuknya bukannya sekarang kan kalau ruang tamu kan kecil banget ya, supaya tamunya nggak betah.
Ya kan, saudara, betul nggak? Bikin ruang tamu itu sekecil mungkin supaya tamu nggak betah. Tapi kalau tamunya itu berkenan, ayo masuk ke dalam. Wah, ruang makan lagi, saudara. Ya, ke meja makan. Ayo sambil makan. Itu berkenan. Tapi nggak berkenan, wah, nggak boleh lama-lama. Saya pernah sekamar dengan teman saya, waktu itu masih jomblo juga, cowok-cowok, serumah, saudara, bukan sekamar ya. Jangan dibilang sekamar, salah ya. Serumah. Saya waktu itu siapin jam, pasang di ruang tamu atau ruang apa, keluarga, ya, ruang itu. Teman saya, dia adat Jawa, saudara. Jangan di situ, toh, jangan. Tapi dia nggak menjelaskan. Oh, saya berpikir takutnya kasih jam supaya orang cepat-cepat pulang gitu ya, saudara. Mungkin, saudara, tafsiran saya. Nah, saudara, jadi kalau dikasih jam, ingat namu itu berapa lama, diingatkan, saudara. Kalau nggak berkenan, lalu cepat-cepat pulang deh. Ya, tapi kalau berkenan, diterima dengan baik. Nah, saudara, inilah yang kedua. Ya, Yesus penuh hikmat dan kasih karunia karena dia dikandung dari Roh Kudus. Yang kedua, Allah menyatakan di dalam Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, berikutnya saudara, kita lihat ya, Yesus penuh hikmat dan kasih karunia. Yesus punya kuasa. Yesus itu cerdas. Yesus itu penuh hikmat sehingga pada waktu Yesus mengajar, ya, di dalam kitab Lukas pasal 47, umur 12 mengajar alim ulama. Coba bayangkan, ilmu dari mana, belajar dari mana, anak kecil, lu masih ingusan, lu masih hijau. Kok bisa mengajarkan kepada mereka alim ulama yang notabene, waduh, udah hebat jam terbangnya. Kok bisa? Itulah kecerdasan Yesus. Itulah hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Dan bahkan kalau saudara perhatikan di dalam Matius 7 ayat 28, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus begitu takjub. Begitu takjub. Kenapa? Karena pengajaran Yesus lebih daripada guru ahli Taurat. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Yesus itu luar biasa. Ya. Dia penuh hikmat, dia punya kasih karunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, ya, di sini kita lihat, ya, anak yang penuh hikmat dan kasih karunia, maka ada 3 hal. Dia disukai Allah. Ya, dia disukai Allah. Samuel disukai Allah. Yesus disukai Allah karena penuh hikmat. Ya, orang yang penuh hikmat diberi kasih karunia. Yang kedua, saudara, orang yang penuh hikmat maka dia disukai juga oleh sesama. Ya. Samuel disukai oleh sesama. Yesus pun disukai oleh sesama. Ini luar biasa. Yang ketiga, orang yang penuh hikmat, ya, orang yang punya hikmat dan punya kasih karunia, maka itu menjadi kebanggaan orang tua. Kebanggaan orang tua. Nah, saudara, ketika Maria mencari Yesus, ya, waktu Maria balik lagi, nggak ketemu dalam perjalanan, dia balik lagi, ternyata di situ di bait Allah, dia tercengang, saudara. Ya, tercengang. Wah, luar biasa. Tercengang itu artinya apa? Kaget. Tercengang itu apa? Kagum. Jadi Maria itu kagum. Orang yang kagum itu bangga. Orang tua itu bangga kalau anaknya punya hikmat. Karena itu, saudara, saya percaya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak dididik dengan karakter yang baik sesuai dengan iman Kristen, kita bangga, kita tidak takut anak kita bagaimana. Ya, karena dia sudah punya modal keimanan.
Dia sudah punya modal karakter yang baik, moral yang baik. Nggak usah takut. Ya, betul saudara. Karena kita sudah drill, kita sudah latih, kita sudah didik sejak kecil. Ya. Jadi jangan takut saudara, kita bangga. Kita mempercayakan anak-anak kita. Jadi orang-orang yang penuh hikmat dan kasih karunia, disukai Allah, disukai sesama, dan disukai kebanggaan orang tua. Nah saudaraku, ini menjadi sebuah refleksi kita saat ini, ya, menjadi refleksi kita. Penuh hikmat dan kasih karunia. Siapa yang tidak mau anaknya penuh hikmat dan kasih karunia? Siapa yang tidak mau anaknya punya moral yang benar, yang baik, karakter yang benar, yang baik, punya nilai-nilai Kristiani yang baik dan benar? Ya. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau sebagai orang tua anaknya dikasihi Allah, punya kasih karunia dari Allah? Tentu kita semua mau. Nah saudara, namun tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu saya katakan. Apa? Sebagai orang tua kita seringkali terlalu sibuk, nggak punya waktu. Sibuk bisnis, sibuk hobi, sibuk sehingga nggak ada waktu untuk keluarga. Ini menjadi masalah yang sangat penting, masalah kritis. Bagaimana kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga? Apakah orang tua hadir untuk mendidik anak-anak? Apakah orang tua hadir membentuk karakter anak-anak? Terlalu sibuk kita di luar, sehingga rumah hanya menjadi hotel. Numpang makan, numpang tidur, numpang mandi, begitu. Bercengkrama tidak ada. Nah saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita lihat bahwa seringkali orang tua terlalu sibuk. Akibatnya apa? Anak-anak dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Ya, misalnya contoh di lampu merah banyak anak-anak bayi disewakan untuk meminta-minta. Banyak anak-anak remaja jatuh dan terjerumus di tengah kenakalan remaja. Geng-geng motor, geng apapun juga saudara. Itu karena apa? Kritis di tengah keluarga. Orang tua tidak perhatikan, orang tua tidak peduli. Nah saudara, yang dikasih Yesus ini satu dilema antara ekonomi dengan kebutuhan lainnya. Pendidikan, karakter dan sebagainya. Nah saudara, ini kesibukan kita sebagai orang tua, kita akui. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ini masalah yang tidak penting. Kita harus peduli terhadap anak-anak kita. Yang kedua saudara, gaya hidup dan teknologi seringkali menjadi tantangan sekaligus cobaan yang berat bagi anak-anak zaman now, zaman sekarang. Jangan dianggap sepele. Ya. Teknologi, ya, gaya hidup, lifestyle, ya, individualistis. Orang semakin individualistis, tidak mau memperhatikan sesama. Lifestyle-nya hedonisme, konsumerisme, gaya hidupnya. Wah, sekarang kan sudah ditawarkan oleh produk-produk dunia, tas, mobil, handphone, apapun juga. Saya bilang saudara, bukan kita pelit. Kalau hemat itu bukan pelit. Karena apa? Kita masih punya masa depan. Karena ada sesuatu yang kita harus bagikan kepada sesama kita. Ini penting. Bukan ego kita. Hidup itu berputar. Manusia itu akan mati. Manusia itu aktif, lama-lama pensiun. Ya, kayak saya. Nah, kita mesti berpikir, boleh kita hemat, tapi bukan pelit. Kita harus punya sosial juga, saudara. Itu harus kita bagi. Jangan kita ego, semuanya untuk kepentingan-kepentingan. Ini duit saya cari duit kok. Bukan itu. Ya,
Nah saudaraku, kita punya hikmat. Kita punya hikmat. Jangan dihabiskan. Jangan juga untuk diri sendiri. Tetapi kita tata uang itu. Ekonomi. Ya. Apa itu artinya ekonomi? Ekonomi terdiri dari dua kata. Oikos dan nomos. Oikos itu rumah. Nomos itu mengatur. Jadi bagaimana ekonomi itu, keuangan itu kita atur, kita tata. Ya. Sebab ke depan tantangan kita tidak tahu, sakit, kebutuhan lain dan sebagainya. Nah, saudara, gaya hidup anak-anak remaja, anak-anak muda saat ini seperti itu, gaya hidup ya, beli ini, beli itu. Waduh, apalagi minumannya, aduh, minuman yang manis-manis. Saya pikir ini minuman zaman sekarang ini, saudara, adalah produk diabetes. Ya, saya bilang manis-manis semua. Coba saudara perhatikan. Saya bukannya pelit, bukannya saya tidak mau. Saya kalau suruh beli, saya nggak mau, betul. Manis semua. Saat ini masih muda, 17, 25, nggak apa-apa. Tapi sudah 40 tahun penyakit gula sudah menanti. Ya, betul. Produk makanan zaman sekarang, hati-hati saudara, apalagi gorengan. Habis digoreng, minyaknya belum bersih, ditaburin dengan bumbu-bumbu. Waduh, saya bilang hati-hati anak-anak. Bukan papa bawel, bukan. Hati-hati. Itu sumber penyakit. Ini gaya hidup saudara. Lifestyle. Makanan-makanan junk food, ya. Teknologi, handphone, apapun juga. Nah saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Kita pengen punya hikmat. Kita pengen mendapat kasih karunia, tapi itu tidak mudah. Nah, selanjutnya saudara kita lihat ya. Maukah kita berhikmat? Maukah kita berhikmat? Kalau kita mau berhikmat, mau tidak mau, back to Bible. Kembali ke Alkitab. Kita baca Alkitab, kita mengenal Alkitab, bukan cuma baca hafalan doang, ya, nggak ngerti, bukan cuma itu, praktekkan, membaca dan mengenal. Di dalam 2 Timotius pasal 3, saya akan baca saudara, 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai dengan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil, ya saudara, perhatikan, pendidikan itu dari kecil, bukan udah gede, ya. Makanya itu banyak orang tanya pada istri saya bagaimana mendidik anak. Kalau anakmu sudah gede, kamu agak terlambat. Dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kitab suci itu memberi hikmat kepadamu. Ya. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Jadi kitab suci itu memberi hikmat yang menuntun kamu ke jalan yang benar. Apa tuh? Kalau di aku kan mustaqim apa? Ya. Nah, saudara, ini di sini kita lihat bahwa maukah kita ke jalan yang benar, dapat keselamatan. Kim Yong Hyun. Saya tidak tahu apakah dia mengenal Alkitab. Dia bunuh diri. Kita juga bisa melakukannya ketika kita stres dan depresi. Tapi back to Bible. Kita lanjutkan. Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 1.
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Tiga, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Benar secara moral. Ini back to Bible. Kalau kita mau punya hikmat, back to Bible. Sehingga Tuhan mengasihi kita. Kasih karunia-Nya melimpah buat kita. Ayat 17, perhatikan, penting. Jangan dianggap sepele ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara dan saya ini kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan iblis, bukan kepunyaan dunia. Ya, kita ini kepunyaan Allah. Sehingga kita dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, dilengkapi hikmat dalam menjalankan hidup ini. Bukan asal hidup, bukan asal kerja, bukan asal jalan. Nah saudara, ini yang penting. Mau enggak kita punya hikmat dan mendapatkan kasih karunia? Ini satu refleksi dan aplikasi buat kita. Yang berikutnya saudara, ya, nilai-nilai atau karakter Kristiani. Saya kutip Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah inilah nilai-nilai Kristiani kita yang kita tunjukkan dalam hidup kita, saudara. Jadi ini menjadi satu tantangan kita. Kita memperingati Natal, memperingati Yesus yang lahir di dunia ini. Bukan kita ingat, oh Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lampau. Di mana? Di Bethlehem. Ibunya namanya siapa? Maria di Nazaret. Bukan itu. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan Yesus yang lahir, yang penuh hikmat, yang punya kasih karunia. Biarlah itu nyata dalam kehidupan kita. Biarlah itu sungguh-sungguh Yesus lahir itu di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita. Siapkah? Tuhan memberkati. Amin. Saya ingin mencoba menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Bu Lia yang sudah mau mengiringi lagu ini. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira
bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau Tuhanku, Engkaulah penebusku. Kau lahir di dunia ini hanya untuk seluruh manusia. Inilah kebahagiaan kami karena Engkau telah lahir di dunia ini. Engkau datang untuk menebus kami manusia yang berdosa. Kami bergembira, kami bersuka cita. Amin. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kita nyanyi sama-sama. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Semuanya nyanyi. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat yang terkasih, saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap peribadahan kita. Di samping harapan dan doa agar kembali seperti semula, kita harus beradaptasi agar gereja tetap menjadi saluran rahmat Tuhan, khususnya melalui sakramen perjamuan kudus. Dan pada hari Minggu 2 Januari 2022, dalam kebaktian pukul 8, hanya sekali ibadah dan setelah jam ibadah tidak dapat diakses kembali. Kita akan merayakan perjamuan kudus yang akan dilayankan di gedung gereja ini dan disiarkan secara langsung, agar umat dapat berpartisipasi dari rumah masing-masing. Untuk menyambutnya, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih kuasa kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Dan umat dihimbau dapat bergabung melalui Zoom agar unsur penting dalam perjamuan kudus, yaitu persekutuan dengan jemaat sebagai satu tubuh Kristus, tetap kita hayati di dalam perjamuan kudus kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih dalam syafaat ini
kami memohon kepadamu, sehingga apapun kondisi yang kurang baik menjadi baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu di tengah-tengah kehidupan masa-masa pandemi ataupun endemi saat ini, di tengah harapan dan juga kekhawatiran, biarlah Tuhan menolongnya. Buat saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang bergumul masalah keuangan, Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan, Engkau terlibat di dalamnya Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, bukan kekuatan kami. Tuhan, kami tidak mampu, biarlah kuasa Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa ya Bapa untuk masalah rumah tangga kami, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, suami istri, dan juga mantu mertua. Tuhan berkati, kiranya kami menjadi keluarga yang bahagia. Ya Tuhan, kiranya Engkau membentuk karakter kami dengan hikmat dan penuh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan berkati. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Taman Aries, majelis jemaat dan jemaat serta karyawan yang turut terlibat di dalam kesibukan-kesibukannya menjelang Natal, mulai menyambut Natal dan sampai pelaksanaan saat ini. Tuhan berkati. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Presiden Jokowi dan Wakil, serta kabinetnya, para menteri. Tuhan berkati. Dan juga untuk TNI dan Polri, Tuhan memberkati mereka untuk menegakkan kebenaran, bukan karena kepentingan-kepentingan pribadi. Kami berdoa ya Bapa, bagaimana bangsa kami untuk memberantas koruptor, memberantas narkoba, memberantas kelompok radikal. Tuhan berkati hikmat buat Jokowi. Tuhan berikanlah kasih karunia kepadanya. Dan juga buat lembaga DPR, anggotanya, biarlah mereka betul-betul takut pada Tuhan. Apa yang mereka lakukan, biarlah mereka bertanggung jawab pada Tuhan. Biarlah mereka tahu akibatnya bila mereka melakukan kesalahan, seringkali mengkorup. Kiranya Tuhan menolongnya agar mereka berjalan di jalan yang benar. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk umat-Mu semuanya, untuk kesehatan kami, untuk cita-cita kami, harapan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud kita akan kelahiran Kristus yang memberikan kasih karunia dan hikmatnya bagi kehidupan kita. 1 Tawarik 19 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tercantum di layar saat ini. Kita nyanyikan Kandang Domba Itu Rumahnya. Pangeran Maha Mulia,
Mari kita berdoa. Seperti para gembala yang datang ke Bethlehem untuk melihat dan bersyukur atas kelahiran Juru Selamat, saat ini kami pun datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas hikmat dan kasih karunia yang hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Kiranya hikmat ilahi memimpin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pembawa sukacita dunia, kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara, kita memasuki pengutusan. Kristus yang lahir telah membawa sukacita bagi dunia. Terangnya yang selalu menerangi setiap langkah kehidupanmu. Sambutlah terangnya dengan meneladani hidupnya. Teruslah bertumbuh dalam hikmatnya. Maka kita tidak akan pernah terpisah dari kasih-Nya. Sukacita lahir. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus lahir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersamanya Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman.
tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Saudara, yakinlah bahwa Allah yang ada sumber berkat dan pohon kehidupan, Dia menginginkan kita penuh hikmat dan berkasih karunia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang lahir dalam hikmat dan kasih karunia Allah, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha gereja GKI Taman Aries pada jam kerja. Terima kasih, selamat hari Minggu. Thank you.